Halo semua, selamat datang di video saya ini. Kali ini saya akan menceritakan atau merecap sebuah cerita dari series komik Mortal Kombat, yaitu Mortal Kombat 10 untuk season pertamanya. Dan untuk informasi singkatnya, komik ini diproduksi oleh DC Comics pada tahun 2015. Komik Mortal Kombat season pertama ini secara keseluruhan memiliki 3 bagian yang terbagi menjadi 12 isu dengan total chapter sebanyak 36. Dan di sini saya akan menceritakan dari isu pertama yang berjudul Plot Twist yang terdiri dari chapter 1 sampai dengan 12. Namun untuk video kali ini saya hanya akan menceritakan chapter 1 sampai dengan 3. Hal ini karena agar video tidak menjadi terlalu panjang. Oke, bagi kalian yang menyukai franchise Mortal Kombat, silahkan nonton video ini sampai habis dan mari kita mulai ceritanya. Diceritakan bertahun-tahun yang lalu di hutan belantara Himalaya, seorang Ronin bernama Kenshi saat itu ia sedang melarikan diri dari sekelompok besar tentara Red Dragon yang dipimpin oleh Su Hao sambil membawa seorang anak laki-lakinya yang bernama Takeda. Ketika Kenshi terluka oleh panah di tulang keringnya, ia memerintahkan Takeda untuk lari dari sana. Dan saat itu Su Hao menyatakan bahwa Dragon telah memerintahkan untuk menghabisinya karena telah mengkhianati Red Dragon. Kemudian Takeda yang sempat kabur pun juga berhasil ditangkap oleh tentara Red Dragon. Saat prajurit itu mengancam Takeda, dia tiba-tiba terbunuh ketika sebuah rantai kunai yang menembus tenggorokannya. Sementara itu, Su Hao telah mengalahkan Kenshi yang kelelahan. Lalu, ia juga terkejut saat melihat jantung sibernetiknya tertusuk oleh rantai kunai dan ia akhirnya terbunuh oleh Scorpion yang meninjau wajahnya dengan tinju yang ditutupi oleh api neraka. Kemudian Scorpion berbicara dengan Red Dragon yang tersisa dan memerintahkan mereka untuk pergi dari wilayah Shiraryu, di mana Scorpion membawa seluruh anggota klannya dengan jumlah yang melebihi dari anggota Red Dragon di sana. Di kuil Shiraryu, Scorpion atau Hanzo Hasashi dan Kenshi membahas pemulihan klan Shiraryu dengan Hanzo mengungkapkan bahwa ia menerima banyak survivor dari perang Netherrealm sebelumnya. Ketika Scorpion mempertanyakan identitas Takeda, Kenshi mengungkapkan bahwa anak itu adalah putranya, sebelum menjelaskan misinya yang gagal untuk menyusup ke Red Dragon, di mana saat setelah penyamarannya dibongkar, Kenshi mengetahui dari Sonya Blade bahwa Red Dragon telah mengirim pesan kepadanya yang mengancam nyawa Takeda. Setelah menyadari informasi jika Takeda adalah putranya, Kenshi pun langsung menuju ke Thailand di mana anak itu dan ibunya yang bernama Shujin berada. Ketika Red Dragon tiba sebelum Kenshi, dengan kemampuan berpedangnya, Shujin membunuh mereka semua sendirian. Tetapi pada akhirnya ia juga harus terbunuh. Dan untungnya dia berhasil menyembunyikan Takeda di desa selanjutnya. Lalu Kenshin berhasil menemukannya dan mereka berdua akhirnya melarikan diri untuk berlindung di wilayah Scorpion. Malam itu, Takeda dan Kenshi berbicara ketika pendekar pedang itu sedang menyidurkan anaknya, di mana Takeda menyadari Scorpion adalah iblis dari neraka. Meskipun Kenshi mengklaim bahwa Hanzo telah menaklukkan iblis batinnya sejak lama, Takeda menjelaskan bahwa dia tidak mempercayai Scorpion atau Kenshi. Dan ia juga bertanya kepada ayahnya apakah ibunya akan kembali. Namun di sini Kenshi menjawabnya dengan tidak. Saat Takeda tertidur, Kenshi dan Scorpion membicarakan langkah Kenshi selanjutnya, di mana ia menyatakan jika dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai dan menemukan Dragon, serta mempelajari bagaimana dia tahu tentang Shujin dan Takeda. Ketika Scorpion bertanya tentang Takeda,
Kenshi menyatakan bahwa Takeda akan membalas dendam jika dia tahu akan kematian ibunya yang sebenarnya. Scorpion lalu memberitahu Kenshi bahwa berbohong kepada Takeda tidak akan mendapatkan kepercayaannya. Tetapi karena Kenshi hanya ingin melindunginya, maka ia meminta Scorpion untuk melatih emosinya, mengingatkan jika dahulu Hanzo juga gagal dalam menjaga emosinya untuk membalaskan dendamnya. Keesokan paginya, Kenshi telah meninggalkan kuil Shiryu, dan Takeda mencoba melarikan diri juga. Tetapi pada akhirnya dihentikan oleh Scorpion, serta memberitahu Takeda bahwa dia adalah orang yang selamat seperti dirinya, dan sebagai anggota klan dari Shiryu, ia seharusnya tidak melarikan diri, tetapi dengan bertarung. Di sisi lain, tepatnya di kuil Red Dragon di Tiongkok, Sub-Zero membantai sekelompok Red Dragon di mana saat itu ia sedang mencari sebuah artefak belati. Namun ternyata dia diserang oleh Keno yang membawa belati yang dicari oleh Sub-Zero. Lalu Keno melukai wajah Sub-Zero dengan belati terkutuk itu, dan Keno memberitahu Sub-Zero bahwa Raiden telah berbohong kepadanya, dan inilah saatnya dia mengetahui kebenaran dari kutukan Kamidogu. Lalu cerita maju ke beberapa tahun ke depan. Scorpion saat itu sedang mengawasi pertarungan antara Takeda dan Forest Fox, di mana Fox sendiri dengan mudah mendominasi Takeda dan mengalahkannya dengan sedikit usaha sebelum Scorpion menyatakan jika dia adalah pemenangnya. Lalu Fox memberitahu Takeda untuk tidak khawatir karena semua orang akan kalah pada pertarungan pertama mereka. Kemudian bertahun-tahun setelahnya, Takeda dan Fox telah menjadi seorang remaja dan saat itu mereka saling berhadapan lagi. Dan Takeda yang jauh lebih terampil membanggakan kecepatan superiornya dan bahkan mematahkan hidung Fox ketika Fox membuatnya terjepit. Namun Scorpion kembali menyatakan jika Fox menjadi pemenangnya. Hal itu dikarenakan taktik Takeda dalam pertandingannya, ia hanya bermain-main dengan Fox alih-alih berkelahi dengan serius. Namun tiba-tiba Fox menjadi bingung ketika suara aneh mulai berbicara dengannya di dalam kepalanya, meskipun dengan cepat dia dapat menolaknya. Scorpion kemudian mengungkapkan bahwa dia menerima kunjungan dari Raiden pada hari itu juga. Diceritakan sebelumnya bahwa Raiden muncul di hadapan Scorpion di dalam kuil Shiryu untuk memastikan belati yang dia percayakan kepadanya masih terlindungi dengan baik. Ketika Scorpion bertanya mengapa dia datang, Raiden mengungkapkan bahwa invasi Netherrealm melemahkan penghalang yang melindungi Earthrealm, dan roh iblis berhasil menerobos sebelum Raiden dapat memperbaiki kerusakannya. Raiden juga mengungkapkan bahwa dia telah memperingatkan beberapa prajurit Earthrealm dan memperingatkan Scorpion untuk waspada sebelum dirinya pergi. Kemudian Scorpion memberitahu Takeda untuk tidak bermain-main dan memantapkan jiwa petarungnya. Saat Scorpion berjalan pergi, Takeda mengatakan bahwa Scorpion hanya mencoba menakutinya, tetapi Fox mengatakan kepadanya bahwa itu sangatlah nyata. Malam itu, Fox semakin tersiksa oleh suara itu sebelum akhirnya merasuki dirinya dan memaksanya untuk mencuri belati Kamidogu dan menguliti wajahnya dengan itu. Takeda lalu dibangunkan oleh Fox yang telah dirasuki dan Fox mengungkapkan bahwa dia telah membantai Shiryu dalam tidur mereka dan mengungkapkan niat berikutnya yaitu untuk menghabisi Scorpion dan Takeda. Kemudian Fox membawa Takeda ke tempat Hanzo berada, yang ternyata di sana Hanzo telah diikat dan digantung terbalik dengan rantainya sendiri. Fox juga memberitahu Takeda tentang perjuangan masa lalu Scorpion dengan mengendalikan lautan dendam di dalam dirinya dan menyerahkan sebuah pedang kepada Takeda untuk memintanya menyelamatkan Scorpion dari apa yang telah dia lakukan di masa lalunya. Sementara itu, Hanzo berhalusinasi tentang masa lalunya selama pembantaian klannya oleh Lin Kuei. Meskipun dia bertarung melawan Lin Kuei dengan mudah,
Namun, Hanzo berlutut dalam kesedihan ketika dia menemukan tubuh beku istrinya, yaitu Kana, yang sedang menggendong bayi laki-lakinya yang bernama Jubei. Lalu Sub-Zero tiba dan menghancurkan es yang menahan mayat mereka. Dengan mengejek bertanya pada Hanzo, bagaimana perasaannya setelah kehilangan segalanya. Menyadari apa yang ada di hadapannya bukanlah Sub-Zero, Hanzo lalu membakar ilusi itu dengan api neraka dan mengungkapkan wajahnya dengan tengkorak api. Kembali pada kenyataan, Takeda menyatakan bahwa dia tidak akan membunuh tuannya, dan Fox yang kerasukan mengejeknya dengan memanggilnya seorang pengecut dan bukan seorang petarung. Namun Takeda akhirnya dapat menyerang Fox dengan sebuah cambuk dan menendangnya sebelum Fox melepaskan seberkas kekuatan merah yang mengirim Takeda terbang kembali. Lalu Hanzo pun terbangun dan melepaskan dari seratannya. Dan Scorpion mencengkeram leher Fox serta melepaskan nafas api neraka ke arahnya. Dan singkat cerita, Fox ditusuk oleh pedang dan kepalanya dibelah dua oleh Takeda, sehingga kali ini membuatnya terbunuh. Kemudian Hanzo mengambil belati dari mayat Fox, dan keduanya membakar tempat itu yang sudah hancur. Lalu Scorpion bertekad untuk membalas klannya yang telah jatuh sekali lagi, dan kali ini ia akan mencari Raiden yang bertanggung jawab atas kematian klannya karena telah mempercayakan belati terkutuk itu kepada Hanzo. Di sisi lain, di kuil langit Raiden, Dewa Petir itu sedang berbicara dengan Fujin, mendiskusikan makhluk iblis yang terus menghindar dari penglihatan Raiden. Lalu Fujin menyarankan Raiden agar tidak bertindak ceroboh dalam menangani hal ini. Tetapi Dewa Petir itu menolak untuk mendengarkannya dan mengeluarkan belati Kamidogu kedua, yaitu Kamidogu of Order. Lalu Raiden memotong lengannya untuk mempersembahkan darah kepada belati itu. Dan setelahnya, Raiden akhirnya melihat gambaran pejuang dari seluruh alam dan menyatakan dengan rasa takutnya bahwa ia ternyata sudah terlambat. Itulah cerita yang terdapat di isu pertama dari komik Mortal Kombat 10. Secara keseluruhan, bagian pertama ini menceritakan bagian cerita dari Scorpion yang mulai mengalami permasalahan atas kekacauan yang ditimbulkan oleh belati Kamidogu tersebut. Dan untuk kelanjutannya nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, sekian dari konten nyeritain komik kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.